tua. Bahkan yang Ahilman tahu ya, perempuan itu kadang-kadang dia cerita masalahnya sendiri, jawab sendiri. Jadi sebenarnya ujungnya dia juga yang jawab kadang-kadang. Coba aja di Bunda perhatiin. Satu kali saya pernah tuh ketemu kan, datang orang, mau cerita panjang. Aku tuh sama rumah tangga aku begini. Saya dengerin dia. Oh iya, terus gimana? Iya begitu, terus. Abis beres ngomong gini, kan harusnya aku tuh lebih sabar ya. Aku tuh lebih tenang ya, lebih terbuka ya, lebih ridho aku tuh ya, kan ini kok juga dari Allah ya. Mungkin Allah lagi ngingetin saya kali ya, karena banyak dosa saya ya. Berarti ada hikmah ya di balik ini semua kan, insya Allah ya. Dan aku mah yakin, Ahilman yakin ada kesabaran yang kau. Dalam hati saya, ngomong sorangan, cerita sendiri, jawab sendiri. Makanya saya mah kalau ditanya sama orang, kalau orang cerita udah aja amin. Karena dia udah cerita dengan jawab sendiri. Betul apa betul? Itu yang paling penting. Berarti sekarang itu di tengah-tengah kita ada kemampuan yang berkurang. Kemampuan apa? Mendengarkan pembicaraan orang lain. Banyak orang yang belajar public speaking, tapi sedikit orang yang belajar listening. Ya kan, public listening. Padahal yang paling penting itu apa? Kemampuan apa? Mendengar. Bunda di rumah tangga, aman rumah tangga kalau masing-masing menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatan pasangannya. Selama ini enggak. Ujungnya apa? Dia curhat dengan yang lain. Ustadz, aku tuh berasa gak didengarkan di rumah tangga aku. Bisa gak mulai hari ini Ustadz aja yang dengerin perasaan aku, Ustadz? Kan jadi liar kau Ustadz nanya. Nu awalnya jadi baik, awalnya teh Ustadz teh udah baik, jika di itu ujungnya teh gitu. Berarti coba Bunda di rumah ya, siapin waktu untuk saling dengerin aja. Ayah tadi ada masalah apa di kantor? Paling apa jawaban suami kita? Gak usah tahu lah, kamu malah ribet. Ujungnya kan gitu kan? Sama Bunda juga. Kalau habis ngaji, Bunda tadi ngajinya sama siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Materinya apa? Gak ngerti, kamu malah tetap ujungnya kadang-kadang sok gitu. Padahal itu masa untuk Bunda juga cerita ke suami kita, agar masalah kecil jadi gak masalah besar. Karena kalau kita membesarkan masalah, namanya orang apa? Kerdil, orang kecil. Jelas sampai di sini? Ada nggak di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Ya, mulai hari ini, aku tuh ada di sini nih. Yang kedua, ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Orang biasa sibuknya apa? Membicarakan masalah. Masalah itu ketika dibicarakan dan jika tidak tepat kepada siapa kita bicara, bukan jadi kecil tapi jadi bala besar. Betul nggak? Makanya hati-hati. Mohon izin ya, kan suka ada ya teman kita kalau mau ketemu sama kita bawaannya apa? Pengen apa? Pengen cerita. Bunda ketemu sama teman yang punya masalah. Bunda nggak punya masalah, kebawa masalah nggak? Kebawa kan? Kita teh nggak ada masalah. Tapi teman kita ngomongin apa? Masalah. Kita sampai ke rumah bilang sama suami kita, ayah, apa? Tahu nggak teman Bunda siapa? Cetuti. Emang kenapa Cetuti teh? Cerita nih. Lihat. Teman Bunda siapa tadi namanya? Cetuti. Cerita masalah sama kita. Ini masalah siapa sebenarnya? Cetuti kan? Bunda cerita ke suami Bunda ngomongin masalah siapa? Kata suami, jadi kita yang repot ya. Perasaan masalah siapa ini? Cetuti. Lihat ini. Dengan siapa kita berteman, maka energi teman itu akan nular ke kita. Bunda ketemu sama orang yang masalahnya banyak pisan. Kita tuh nggak ada masalah. Lihat wajah dia ada masalah jadi kebawa masalah kan. Jadi orang nulieur kiyeunya. Perasaan tadi ngaji mah asa nggak ada masalah. Tapi ketemu sama kamu kok jadi berat gini masalahnya. Makanya ini penting. Kalau kata Ahilman mah, kalau Bunda ada masalah, coba belajar untuk tidak share masalah itu ke publik. Kenapa sih suka nggak tahan gitu kalau nggak share teh meni hayang nggak share we. Dan mohon maaf, ini juga kritik buat kita semua ya. Kalau Bunda share status di sosmed, share yang baik-baik. Kita mah kadang-kadang statusnya meni masya Allah.
ZZZ ngantuk. Naon coba status teh ZZZ ngantuk. Ada nggak yang begitu kira-kira? Kita teh kan baca kan ZZ tunuh. Naon sih? Ada yang begitu, ada yang begini. Kadang-kadang ya tulisannya teh SS lapar, ada yang gitu. Kita dalam hati mikir gini, naon sih ngirimkan lapar, yang dikirim GoFood, naon sih? Yang jelas atuh. Yang lucu begini, ada yang lucu begini. Gambarnya hitam. Tiba-tiba di bawah tulisan gini, buat yang ngerti aja. kita teh kan baca ya. Si Besti itu kunaon nih katanya. Jadi pertanyaan teh kira-kira. Jadi pertanyaan dong. Kita WA dong ke dia kan. Say, ada masalah apa? Cerita atuh gitu kan. Dia nggak ngejawab. Dia bikin lagi status yang baru. Fokus kepada yang mencintaimu. Jangan fokus kepada yang membencimu. Itu kan firasat kan. Seakan-akan ada apa-apa kan. Takutnya kita yang kesinggung. Takutnya kita yang salah. Nanya lagi. Atuh saya cerita jangan didiamin kayak gini. Aku juga jadi kepikiran kamu kayak gimana kan gitu kan. Dia bikin lagi status. Makasih buat yang ngertiin aku gitu. Kita jadi macam status dia terus menerus coba. Coba sekarang saya mau tanya. Kita nggak ada masalah. Baca dia begitu. Jadi kepikiran nggak? Hati-hati. Berarti itu orang biasa. Sibuk membicarakan masalah. Ada nggak yang begitu? Ada. Hari Sabtu nih. Hari Sabtu bikin status. At home alone. Di rumah sendiri aja gitu kan. Naon sih? Hayang diajak healing. Pengen diajak jalan-jalan. Gitu kadang-kadang kita mah. Jadi ternyata berteman dengan siapa menular dengan kita. Kalau berteman dengan orang yang suka ngomongin masalah, ke bawah masalah nggak? Ke bawah. Saya waktu dulu masih kerja ya, ada tuh. Awal bulan ada yang cerita bayar SPP anak sekolah. Tengah bulan cicilan motor. Akhir bulan cicilan rumahnya dia. Pertanyaan saya, kalau cerita itu ke orang, orang bayarin apa enggak? Terus kenal diceritakan segala tuh. Bayangnya, biar semua orang tahu kalau kita punya hutang. Coba belajar untuk menahan itu. Agar apa? Agar kita tidak masuk orang biasa. Boleh nggak kita cerita masalah sama orang? Boleh. Apa panduan Quran? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ceritalah kepada orang yang dia ahli zikir, ahli ilmu. Dia mengerti masalahnya. Jangan sembarang orang, apalagi sosmed. Ingat ya, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Status hari Rabu itu ya. Ulah jangan dikit-dikit status, jangan dikit-dikit share.